Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini eh, pembelajaran 5 ya, halaman 23. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya, di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi di bawah, dilihat ya. Oke, langsung saja. Salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya adalah Sultan Iskandar Muda. Bagaimana perjuangan Sultan Iskandar Muda dari Aceh ini? Oke, amati gambar dan baca teks berikut. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Ya, oh kecoret, maaf. Nah, beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kesultanannya makin luas. Buatlah pertanyaan tentang berdasarkan gambar dan teks Sultan Iskandar Muda. Wilayah mana saja yang termasuk wilayah kekuasaan Aceh? Yang masuk wilayah, ya, gambarnya kan peta itu ya, kekuasaan Aceh. Ya, hanya besar ya. Mintalah temanmu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ya dari gambar sini yang di arsir hitam ini kekuasaannya. Nah, kalau saya cek di Wikipedia, nah, tadi kan sempat saya buka Wikipedia ya, ketik saja Sultan Iskandar Muda gitu muncul ya di paling atas biasanya Wikipedia. Nah, di sini ada asal usul pernikahan, kontrol dalam negeri, persaingan dengan imperialis Eropa, ya. Nah, di sini saya tadi melihat ada catatan, ya. Ya, di sini, ini bagian atas, bagian atas. Sebentar ya, saya carikan. Ada catatan dari Prancis gitu saya baca tadi. Nah, ini. Aceh merupakan negeri yang kaya dan makmur pada masa kejayaannya menurut seorang penjelajah asal Prancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh Sultan Iskandar Muda Mukuta Perkasa Alam. Kekuasaan Aceh mencapai pesisir Minangkabau, pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak. Ya. Aceh meliputi pesisir Minangkabau, ya. Ini sumber dari Wikipedia ya. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak. Ya, kekuasaan Aceh juga meliputi Perak. Kekuasaan Aceh juga meliputi Perak.
meliputi. Nah, ini kalau menurut Wikipedia ya. Ya. Jadi kalau dari sini sendiri tidak ada keterangan ya, di sini tidak ada ya, masa kekuasaan tidak ada ya. Jadi ada informasi dari situ. Kita lanjutkan lagi. Carilah informasi lebih lanjut dari berbagai sumber dan tulisan dalam bentuk peta pikiran berikut. Nama tokoh, perjuangan yang dilakukan. Nah, kalau ini sudah ada di teks ya. Perjuangan yang dilakukan adalah memimpin Kesultanan Aceh dan melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan. Memimpin Kesultanan Aceh dan melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan tadi ya. Menguasai perdagangan di Nusantara. Jadi kalau kita baca di Wikipedia ya, memang zaman Aceh ini ya, Sultan Iskandar Muda kontribusinya banyak. Ada beberapa perang yang dilakukan, salah satunya adalah melawan Portugis ya, dan Portugis ini bersekutu dengan negara-negara sekitar Aceh juga ya. Bisa dibaca ini ya, detailnya sendiri di Wikipedia. Sikap yang bisa diteladani. Nah, sikap yang diteladani adalah keberanian melawan penjajah ya, melawan ketidakadilan ya, yaitu penjajah itu ya, keberanian melawan ketidakadilan ya, dan beliau juga menerapkan sistem pemerintahan yang bagus ya. Di situ ada badan legislatifnya, ada badan yudikatifnya ya di sini. Ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif ya. Jadi memimpin negara dengan baik ya. Keberanian melawan ketidakadilan dan kemampuan memimpin negara yang baik ya. Dalam memimpin kesultanan. Oke, jadi di sini sudah di sini ada ajaran tentang pembagian kekuasaan dalam kerajaan Aceh sudah. Tidak semuanya di tangan satu orang ya. Oke, Sultan Iskandar Muda mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. Ya, beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Ini bisa kita tambahkan ya, peduli pada kesejahteraan rakyat Aceh. Oke. Bagaimana seluruh rakyat di Aceh menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan meraih kemerdekaan bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya. Mereka ya menerimanya dengan baik pada intinya ya.
bagaimana seluruh rakyat di Aceh menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan meraih kemerdekaan di bawah negara kesatuan Indonesia, sebagian besar menerima dengan baik. Memang ada beberapa yang melakukan pemberontakan waktu itu. Ya, kita mengenalnya dengan GAM, tapi secara umum mereka menerima dengan baik. Ya, menerima dengan baik. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan rakyatnya. Ayo bernyanyi, ayo menyanyikan lagu Hari Merdeka. Setelah kamu berlatih menyanyikan notasi dan lirik lagu Hari Merdeka, sekarang saatnya kamu menampilkan lagu tersebut di depan kelas secara berkelompok. Sebelum kamu tampil, perhatikan arahan dari guru tentang kriteria menyanyikan lagu dengan baik. Ajukan pertanyaan kepada guru jika ada hal-hal yang belum kamu pahami. Ya, ini termasuk lagu yang bertempo tepat ya. Nah, kita nyanyikan pakai gitar aja. Hari Merdeka, kita nyanyikan bersama-sama. Saya beri contoh dulu ya. Membela negara kita. Sekali lagi, tadi lupa lirik. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Oke, sekarang kalian yang nyanyi ya, paling iringi saja. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, rencananya nanti saya bikinkan video khusus ya.
untuk lagu itu. Kita lanjutkan ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan atas penampilan mereka dari berbagai aspek. Misalnya tinggi rendah nada, tempo, kekompakan dan ekspresi. Ya, ini bikin catatannya. Ya, maaf Pak Ali nggak begitu hafal sebenarnya lagu itu tadi. Jadi ya kayak ngelirik-ngelirik teks sehingga agak kacau mainnya. Tapi nanti saya bikinkan video khusus. Nah, setelah menyanyikan lagu Hari Merdeka, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang garis sejajar dan berpotongan. Ya, amati garis berikut. Nah, kita lihat, wah ini garisnya 3 dimensi ini. Ya, jadi ini adalah kayak papan yang tegak ya. Terus di sini kayak ada satu papan tegak gini, terus ada 2 papan yang sejajar ya, yang horizontal, terus satu papan yang vertikal gitu ya. Jadi ini adalah bangun yang 3 dimensi ya, atau meruang. Nah, berdasarkan gambar tersebut tulislah sebanyak mungkin garis yang sejajar ya. Saya tulis di sini aja sambil ngelihat gambarnya ya. Garis 56 sejajar 12 ya, sejajar dengan 56 ya, 12 ya, garis 12. Tanda sejajar boleh kita tulis seperti ini, sejajar dengan 56, sejajar dengan 910, sejajar dengan 311, 34 ya, 34 11 ini punyanya yang 34, sejajar dengan 78. Sejajar dengan 12. Oh sudah ya 12-nya ya. 12, 34, 56, 78, 9, 10. Sebenarnya urut ini ya. 12. Cuman saya ngurutnya kan dari sini ke sini ke sini ya. Jadi 12, 34, 56, 78, 9, 10 ini sejajar. Terus kemudian ada juga garis yang sejajar yang ke atas saja, yang vertikal. Ini adalah 13 dan 211. 13, 211 ini sejajar ya, kasih koma saja ya. Ini 11-nya jangan dianggap 21 ya, ini saya kasih koma aja biar 2 dan 11. Kemudian di sini ada sekelompok yang sejajar lagi, 57 ya, sejajar dengan 68, sejajar dengan 911 ya, agak saya pisah sedikit, sejajar dengan 1012 ya, oke. Kemudian tulislah sebanyak mungkin garis jajar. Ini itu jawaban untuk yang pertanyaan ini. Jelaskan alasanmu ya. Sejajar itu kalau kedua garis diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Kedua garis sebidang ya, atau bisa ditarik pada bidang yang sama, dan apabila diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Oke. Tulislah sebanyak mungkin garis yang berpotongan. Ya. Garis yang berpotongan ini nanti akan saya jawab menggunakan warna biru. Ya. Sebenarnya jangan angka ya, enak abjad sebenarnya. Garis yang berpotongan garis 57. Ya, garis 57 dan garis 13 ya, kemudian 68 dan 211, 57 dan 13 ini juga, ini dulu aja, 911 dan 13
kemudian garis 211 ya dengan ini aja 68 dengan 211. Terus kemudian 10 12 dan 211, agak saya jauhkan sedikit 11-nya. Terus kemudian itu garis yang berpotongan ya. Oke. Di sini tidak ada angkanya. Garis P ini ya, garis P dengan 57 juga berpotongan ini seharusnya. Ya ini aja. Kemudian jelaskan alasanmu karena bertemu di satu titik. Kedua garis bertemu di satu titik. Ini berpotongan. Ya. Buatlah gambar kombinasi bangun yang memiliki garis paralel dan garis berpotongan. Sedikitnya terdiri atas 3 pasang garis paralel dan 3 pasang garis berpotongan pada kertas berpetak. Ya. Jadi kita gambarnya yang paling enak garis seperti ini. Ini kita kasih nama AB. 3 pasang garis paralel dan 3 pasang garis berpotongan. Ya, misalnya di sini CD pakai tool saja biar rapi. Nah. Oke. Di sini AB, CD, sini EF. Buatlah gambar kombinasi bangun yang memiliki garis paralel dan garis berpotongan. Oke, bangun ya. Kalau gitu, oh bukan hanya garis tetapi bangun. Ini saya gambar ulang aja. Karena yang diminta bangun, saya gambarnya garis tadi. Jadi saya terdiri memiliki garis paralel dan garis berpotongan, sedikitnya terdiri atas 3 pasang garis paralel. Sedikitnya 3 pasang garis paralel. Oke. Di sini saya akan gambar seperti ini. Ya, oke. Akan gambar seperti ini. Oke. Terus kemudian oke. Oke. 3 pasang garis paralel dan garis berpotongan terdiri atas dan 3 pasang garis berpotongan. Oke, saya bikin 3 bidang paralel gitu, gini aja. Maaf, salah. Jadi ini bidang paralel. Nah, terus ada satu
kok berubah warnanya? Bentar. Sekarang saya bikin warna merah biar kelihatan beda. Di sini saya akan bikin garis bidangnya yang vertikal. Ya, di sini agak ke bawah sedikit. Ya, bidangnya vertikal sampai sini. Kemudian ini sini. Nanti ini menembus. Ya, di sini kalau menembus, di sini saya gambar gini dulu. Karena menembus sebagian nanti harus putus-putus ini. Outline-nya ini harus dibikin putus-putus. Kok enggak ada? Ngaturnya di mana? Enggak ada pengaturannya di sini ya. Wah, sayang sekali. Ya, harusnya ada. Sebentar. Adanya size. Ya sudah, dibikin secara manual saja garisnya. Di sini harus putus-putus karena ada di dalamnya. Terus di sini tidak putus-putus lagi, di sini putus-putus lagi. Biar kelihatan kalau itu ada di baliknya. Di sini tidak putus-putus. Tapi begitu masuk sini kita gambarnya putus-putus. Di sini solid, ya. Di sini putus-putus. Oke. Di sini ada garis paralel dan ada garis berpotongan. Buatlah gambar kombinasi bangun yang memiliki garis paralel dan garis berpotongan, sedikitnya terdiri atas 3 pasang garis paralel dan 3 pasang garis berpotongan. Ya, di sini ada 3 pasang garis paralel. Saya kasih nama, ini misalnya A, di sini B, C, D, E, F, G, H, F, G, I, J, K, L, I, J, K, L, M, N, O, P, M, N, O, P. Nah, ini. Nah, terus ngapain ini? Presentasikan gambar yang kamu buat dalam kelompok. Ini terus dipresentasikan. Gambar gini aja ya. Jadi di sini ada bidang merah yang berdiri dan bidang biru yang dalam posisi horizontal. Oke. Gampang-gampang susah gambar seperti itu. Materi pembelajaran bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Ya, yang dengan baik tentu saja ya bagian yang cerita yang mudah ya. Garis ini garis sejajar dan garis paralel, garis berpotongan, sejajar dan berpotongan itu aja. Kalau sejarah Sultan Muda ya, itu tadi terlalu banyak yang harus kita perlu pelajari. Kalau garis sejajar berpotongan kan sedikit, jadi pahamnya cepat. Ya. Garis sejajar. Jelaskan jawabanmu. Garis sejajar adalah 2 garis yang perpanjangannya tidak akan pernah bertemu.
Sebenarnya lebih lengkapnya dalam satu bidang ya, 2 garis pada satu bidang yang perpanjangannya tidak akan pernah ketemu. Ya. Sedangkan garis berpotongan garis yang bertemu pada satu titik. Oke. Materi bagian mana yang belum kamu pahami? Kalian tuliskan. Maaf. Ya, apakah materi pelajaran tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita bikin pintu, bikin rel kereta api, bikin apapun, kita akan selalu membutuhkan teori tentang garis. Ya, bikin rumah, ya ada garis yang berpotongan, ada yang sejajar. Pintu kalau nggak sejajar, miring satu, nanti pintunya nggak bisa ditutup, kan gitu. Bagaimana perasaanmu selama belajar, senang kan? Oke, adakah hal-hal lain yang ingin kamu ketahui? Ya, kalian tuliskan di sini ya. Ceritakan kepada orang tuamu tentang perjuangan Sultan Iskandar Muda. Mintalah orang tuamu menuliskan komentar tentang ceritamu. Ya, Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang luar biasa. Ya. Beliau kalau kita baca di Wikipedia banyak berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, dengan Inggris, dengan macam-macam. Ada dengan Belanda, dengan Portugis, ya bisa kalian baca di sini. Jadi dia juga bersaing dengan mampu ya bersaing dengan imperialis Eropa. Ya, banyak cerita di sini berhubungan dengan Inggris ya, jadi Belanda dengan Turki ya, kalian bisa ini baca sendiri di Perancis juga ya, jadi baca sendiri di Wikipedia. Untuk video ini cukup dulu, thank you for watching, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.